nggak bangunan ini apa? Ya, betul sekali. Ini adalah Bandara Polonia. Bandara Polonia sekarang sudah tutup untuk komersial seluruh pesawat dan ditutup pada pukul 24 WIB pada hari Rabu 24 Juli 2013. Bandara udara resmi ditutup untuk penerbangan komersial dan dialihkan ke Bandara Kuala Namu yang berada di Kuala Namu. Namun diresmikan dioperasionalkan pada tanggal 25 Juli 2013. Bandara Polonia adalah salah satu merupakan bandara tertua di Indonesia. Keberadaannya pada zaman Hindu Belanda pada tahun 1872. Pemerintahan Hindia Belanda menguasai Indonesia saat itu, memberikan wilayahnya kepada konsensi untuk perkebunan di Sumatera Timur kepada Baron Michalski, warga negara Polandia. Tahu nggak awal mulanya Kecamatan Medan Polonia itu apa? Polonia itu berasal dari nama sebutan negara Polandia yang dimana Baron ingin mengingat negaranya, jadi mengubah nama perkebunan Delhi menjadi Polonia. Polonia itu adalah gincirnya negara Polandia. Jadi orang itu kan sangat susah orang Melayu bilang Polandia. Jadi diubah menjadi Polonia agar bisa menyebutkan wilayahnya. Jadi Baron mengubah perkebunan Delhi menjadi Polonia agar menjadi nama Polonia agar dia mengingat negaranya, mengingat wilayahnya, mengingat keluarganya. Kecamatan Medan Polonia. Ya, inilah Kecamatan Medan Polonia. Kemudian daerah konsensi ini dijadikan perkebunan dan dipindah tangankan dan merubah menjadi perkebunan milik Delhi Machapich atau Delhi Mich sebagai pemilik baru. Delhi Mich berniat memberikan sedikit lahannya miliknya untuk landasan pesawat terbang. Niatnya itu terbesit adalah karena mendengar kabar planet penerbang kebangsaan Belanda Van der Hoop akan menerbangkan pesawat jenis Fokker ke kawasan daerah Hindia Belanda. Dan setelah tahun 1879 tidak terdengar lagi berita itu. Tidak terdengar berita itu, tapi pada tahun 1943 berhembus lagi kabar kembalinya kabar pesawat Fokker akan datang ke Indonesia. Kabar tersebut diterima mendadak dan jadi orang itu membutuhkan waktunya terbatas dalam persiapan yang dilakukan untuk menampung pesawat-pesawat tersebut. Pada tahun 1928, lapangan terbang Polonia resmi dibuka untuk 6 unit pesawat milik KNILM. Nah, itu merupakan anak perusahaan dari KLM. Maka landasan tersebut masih berupa tanah yang dipadatkan dan dikeraskan. Barulah tahun 1930 perusahaan Belanda membuka penerbangan kota Medan secara berkala. Dan tahun 1936 untuk pertama kalinya pemerintah Hindia Belanda melakukan perbaikan bandara landasan Polonia diperpanjang agar bisa menampung pendaratan pesawat jenis Airbus dan Boeing. Pemetaan kota Medan juga dilakukan di udara menggunakan pesawat milik KNILM. Pada perang kemerdekaan, Bandara Polonia juga dijadikan pangkalan militer tentara Belanda dan India dan Inggris dan sempat mengalami kerusakan parah akibat dibombardir oleh negara Jepang.
dibombardir oleh negara Jepang. Saat itu Jepang menyatakan peperangannya oleh Amerika, Belanda, dan Inggris. Penerbangan komersial dimulai pada tahun 1975 saat kerjasama penerbangan bandara oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan. Tahun 1981 dilakukan pembangunan terminal keberangkatan domestik seluas. Pada Perang Kemerdekaan, Bandara Polonia dijadikan pangkalan militer tentara Belanda dan Inggris dan sempat mengalami kerusakan parah akibat dibombardir tentara Jepang. Saat itu Jepang menyatakan peperangan oleh Amerika, Belanda, dan Inggris. Dan pada saat itu juga Jepang menyatakan perang dengan Hindia Belanda. Penerbangan komersial dimulai pada tahun 1975 saat kerjasama penerbangan bandara oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan. Tahun 1981 dilakukan pembangunan terminal keberangkatan domestik. Tahun 1981 dilakukan pembangunan terminal keberangkatan domestik seluas 7.526 km persegi. Ya ampun banyaknya. Dan kemudian tahun 1985 sampai 1994 bandara dikelola oleh Perum Angkasa Pura I. Dan sejak 1994 bandara dikelola oleh PT Angkasa Pura II. Dan karena Bandara Polonia perkembangan Medan menjadi berhambat, maka dipindahkanlah bandara penerbangan komersial Bandara Polonia ke Bandara Kuala Namu. 9 tahun yang lalu merupakan berhentinya Bandar Polonia sebagai pengganti, pemerintah mengoperasikan Bandar Internasional Kuala Namu Deli Serdang. Pesawat Air Asia QZ7803 menjadi pesawat terakhir yang mendarat di Bandara Polonia sebelum seluruh aktivitas Bandar Polonia berhenti pada pukul 00. Keesokan harinya, 25 Juli 2013, Bandara Udara Kuala Namu diresmikan. Yang mengakibatkan kenapa Bandara Polonia tidak digunakan karena letak Polonia yang hanya beberapa ratus meter dari pusat kota membuat bandar udara yang sudah beroperasi sejak 1928 sudah tidak ideal. Apalagi dengan posisi hanya 40 sampai 50 km dari gagasan Bukit Barisan, bandara seluas sekitar 10 hektar bisa menyulitkan pesawat berbadan besar lepas landas. Selain itu, letaknya juga tidak jauh dari pemukiman penduduk, maka bersisian dengan beberapa ruas jalan yang ramai. Semua faktor itulah yang menjadi pertimbangan pemerintahan untuk membangun bandara udara baru Polonia kini hanya berfungsi menjadi pangkalan angkatan udara dengan nama baru Lanut Suwanda. Indahnya aktivitas Polonia yang sudah 85 tahun melayani penerbangan Indonesia. Mungkin karena ada bandarnya Polonia mengakibatkan bangunan-bangunan yang ada di kota Medan itu tidak bisa ada kemajuan dan mengakibat terhambat. Dulu sebelum ada Bandara Kuala Namu, pemukiman penduduk yang berada di daerah Bandara Polonia itu tidak boleh memiliki bangunan yang tinggi-tinggi karena diakibatkan akan ada pesawat yang takutnya tidak bisa landas dengan lancar karena bisa mengakibatkan kerusakan jaringan atau kerusakan pada bangunannya nanti. Dan ini saya ada di keesokan harinya, di mana saya bersama kakak saya berusaha coba untuk membuktikan apa benar
Bandara Polonia itu tidak jauh dari beberapa meter jalan raya yang banyak para penduduk menggunakannya, bahkan berada di tengah kota. Agak pelan aja di sini. Nggak nampak ya. Dari mana? Sama lokasi pesawatnya. Ini bukan dulunya Borneo, Pak. Ini adalah jalan kampus, di mana jalan ini untuk dulunya digunakan untuk para pengunjung atau para nasabah dari penerbangan agar memudahkan untuk ke bandara. Dan jalan Apros ini juga dulu adalah tempat legend di mana banyak orang-orang di pinggir-pinggir jalan ini melihat langsung dari landasan Polonia. Karena ini dulu sangat jelas saat kita untuk melihat bandara Polonia. Saat usia saya sangat masih kecil atau sekitar 7 atau 8 tahun. Dari sini? Dulu saya juga pernah kemarin untuk melihat. Karena memang di sini sangat indah untuk melihat penerbangan pesawat. Bahkan kita bisa melihat pesawat terbang dan naik secara dekat. Bahkan kawasan ini juga dulunya kawasan yang sangat ramai orang pengunjung itu melihat. Banyak yang jualan, banyak yang lalu lalang. Makanya mungkin itulah yang mengakibatkan faktor bandara Polonia itu dipilihkannya sangat ramai pengunjung. Ini saya pada sore hari pukul 4 sore saya berada di kompleks ini untuk melihat kondisi landasan bandara Polonia yang sekarang. Kondisinya sangat terbalik
tanaman yang ditanam oleh para anggota TNI AD untuk dimanfaatkan tanahnya, karena sangat sayang jika dibiarkan begitu saja, karena bisa mengakibatkan mungkin banyaknya tanaman-tanaman liar yang akan mengakibatkan banyaknya ular-ular yang berkeliaran dan bisa mengganggu pemukiman TNI AD. Bahkan tadi saya melihat bapak-bapak TNI AD sedang panen buah-buahan atau panen labu, mungkin tadi saya melihatnya sekilas. Dan ya, kondisi Bandara Polonia ya seperti ini, masih bisa digunakan pada pangkalan TNI AD, karena ini digunakan sekarang menjadi pangkalan militer TNI AD, karena Bandara Polonia telah mengganti nama menjadi pangkalan Bandar Lanut Suwondo. Tapi ini masih bisa digunakan dan masih bisa digunakan untuk pesawat. Bahkan dulu tahun 2015 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pernah mendarat di sini ketika keadaan situasi di Sumatera Utara waktu itu terjadinya gunung meletus, yaitu Gunung Sinabung, dan Bapak itu lepas landas di Bandar Polonia. Dan ya kan, dan di saat itu saya pun juga masih di sekolah SMP, di bangku sekolah SMP. Bahkan sekolah-sekolah yang dekat Ladar Landasan Polonia itu sangat antusias menyambut Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, seperti sekolah angkasa, sekolah SD negeri di sekitar situ. Bahkan mereka menyiapkan bendera-bendera kecil untuk menyambut Bapak SBY. Dan di sini juga saya melihat pesawat yang rusak dulu, mungkin akibat jatuh atau yang sudah tidak digunakan, yang masih tertinggal di Bandar Polonia yang sekarang. Tidak jauh dari Jalan Apes, kita akan menjumpai pemakaman para penumpang pesawat jatuh di era tahun 90-an, yang dimana itu pesawat jatuh pertama kali di daerah Sibolangit. Bahkan saya melihat sekilas itu pemakamannya sekarang itu sangat tidak terurus karena mungkin ada COVID, dan makanya saya tidak berani untuk ke sana. Dan ini sangat jelas kita melihat, dan ada monumen pesawat terbang, karena di sini tempat para penumpang dimakamkan menjadi satu pada terjadinya peristiwa pesawat jatuh pertama kali di Sibolangit tahun 90-an. Jalanan ini menjadi saksi pada 17 tahun yang lalu, tepat pada tanggal 5 September 2020. Pesawat Mandala Air mengalami kecelakaan di jalan Jati. Di mana Pak awasan pada Mandala Air dengan nomor penerbangan RI 091 jatuh dan meledak hingga menewaskan 149 orang, terdiri dari 94 penumpang, 5 awak pesawat, 50 warga sekitar lokasi. Salah satu dari penumpang pesawat naas jenis Boeing 737 yang tewas adalah Gubernur Sumatera Utara. Ketika itu, Tengku Rizalna Nurdin akan terbang ke Jakarta menghadiri rapat para gubernur dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Selain beliau, ada 2 anggota DPD Sumut, yaitu Abdul Halim Harahap dan Raja Ina Siregar, yang juga merupakan mantan Gubernur Sumut periode 1988 sampai 1998. Dan jalan ini adalah jalan yang membuat salah satu penyebab mungkin akan pindahnya kawasan bandara, karena kawasan ini memang kawasan yang dekat dengan bandara dan ramai pengunjung. Maka dulu jalan ini tidak boleh ada bangunan-bangunan tinggi, akan takutnya mengakibatkan
pesawat itu mendarat terlalu dekat akan menghancurkan bangunan itu dan membuat kecelakaan terjadi lagi seperti pesawat Mandala Air yang mengalami kecelakaan. Dan tidak lama dari lokasi itu juga pernah terjadinya jatuh pesawat TNI. Pesawat berapa, Kak? Dan jalanannya ini tidak jauh dari Pasar Pagi atau yang sekarang mungkin dekat Citra Garden, yang mungkin menjadi ikonik Padang Bulan, karena Citra Garden adalah swalayan yang mungkin menjadi pusatnya ikonik Padang Bulan saat ini. Jadi ini yang dulu jatuh pesawat di sini. Apa? Enggak sampai selatan di Sabtu nih. Naik mana? Oh. Mungkin cukup sekian yang bisa saya kasihkan informasi tentang Bandara Polonia. Dan sekian dari saya Fasya Dwi Aprilia dari SPI 1 semester 2 dan saya adalah seorang mahasiswa UIN Sumatera. Salam SPI 1, salam sejarah. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.